ada beberapa hal yang mungkin membuat aku punya level kebijaksanaan hari ini ya. Sebelum kita masuk ke sana kita perlu sepakati dulu bijaksana itu definisinya apa. Nah, ada banyak definisi bijaksana, tapi menurutku definisi bijaksana itu adalah punya keberanian untuk merubah apa yang bisa dirubah dan punya kelapangan hati untuk menerima apa yang tidak bisa dirubah. Dan yang ketiga, bisa membedakan antara kedua hal tadi. Jadi orang yang bijaksana tadi bisa membedakan antara mana yang bisa dirubah, mana yang nggak bisa dirubah. Nah, itu definisi bijaksana menurutku. Ya, jadi kalau Basit disebut bijaksana itu adalah ketika Basit dihadapkan sama suatu kondisi dan Basit punya kemauan untuk merubah dan kemampuan untuk berubah, Basit berani mengubahnya. Tapi juga kondisi ketika Basit dapat suatu kejadian yang kejadian ini di luar kontrol Basit, nggak bisa dirubah sama sekali, maka Basit punya kelapangan hati untuk menerima apapun yang terjadi. Dan disebut bijaksana kalau Basit bisa membedakan mana yang bisa dirubah, mana yang nggak bisa dirubah. Nah, kenapa banyak orang stres? Karena banyak orang itu mereka berusaha merubah sesuatu yang nggak bisa dirubah. Halo semuanya teman-teman Kedamaian ID, jumpa lagi dengan saya Basit ya. Tentunya saya sendiri nggak sendirian ya. Tentunya di channel ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa banget. Tentunya siapa dia? Kita kenalan dulu ya. Halo, selamat sore Mas Angga. Sore, ini kedatangan walaupun tidak datang ya. Walaupun jauh ya. Ya. Oke, gimana Mas? Kabarnya Mas? Sehat. Luar biasa sehat. Oke, jadi saya dikasih satu kesempatan nih Mas Fadli nih. Mas Angga nih. Oke. Jadi satu kesempatan gitu untuk ngobrol langsung sama Mas Angga. Tentunya ini pengalaman pertama saya juga Mas Angga. Ngobrol langsung dengan Mas Angga gitu. Dan ini juga pengalaman pertama saya ngobrol sama Basit nih. Oke. Mas, aku tuh banyak banget sih pertanyaan tentang yang mau aku tanyakan ke Mas Angga. Tentunya ini nggak mungkin semuanya aku tanyakan di kesempatan pada sore ini ya Mas ya. Tapi ada satu hal yang pengen aku tanyakan banget dan penasaran gitu ya. Kalau ngobrol sama Mas Angga, ngelihat YouTube-nya Mas Angga gitu ya, aku selalu menginspirasi gitu buat aku sendiri. Kok bisa ya Mas Angga di titik kebijaksanaannya gitu, menasehatinya gitu. Ini merasa aku seperti dikasih wewejang gitu loh Mas gitu. Nah, ini gimana sih Mas gitu Mas Angga bisa mencapai di level ini gitu Mas? Ada beberapa hal yang mungkin membuat aku punya level kebijaksanaan hari ini ya. Sebelum kita masuk ke sana kita perlu sepakati dulu bijaksana itu definisinya apa. Nah, ada banyak definisi bijaksana, tapi menurutku definisi bijaksana itu adalah punya keberanian untuk merubah apa yang bisa dirubah dan punya kelapangan hati untuk menerima apa yang tidak bisa dirubah. Dan yang ketiga, bisa membedakan antara kedua hal tadi. Jadi orang yang bijaksana tadi bisa membedakan antara mana yang bisa dirubah, mana yang nggak bisa dirubah. Nah, itu definisi bijaksana menurutku. Ya, jadi kalau Basit disebut bijaksana itu adalah ketika Basit dihadapkan sama suatu kondisi dan Basit punya kemauan untuk merubah dan kemampuan untuk berubah, Basit berani mengubahnya. Tapi juga kondisi ketika Basit dapat suatu kejadian yang kejadian ini di luar kontrol Basit, nggak bisa dirubah sama sekali, maka Basit punya kelapangan hati untuk menerima apapun yang terjadi. Dan disebut bijaksana kalau Basit bisa membedakan mana yang bisa dirubah, mana yang nggak bisa dirubah. Nah, kenapa banyak orang stres? Karena banyak orang itu mereka berusaha merubah sesuatu yang nggak bisa dirubah. Halo teman-teman semua, sorry saya interupsi sedikit ya, karena ini adalah video yang mungkin Anda akan sangat sukai gitu ya. Kalau misalnya teman-teman merasa ini sesuatu yang cukup powerful untuk bisa membantu Anda, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya teman-teman saya undang langsung ke dalam webinar kita di Kedamaian ID. Dan di webinar ini teman-teman, kita akan melakukannya secara live. Saya mengundang Anda secara langsung untuk bisa ikutan ke dalam webinar kita dan teman-teman bisa dapatnya itu secara gratis. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda cari link webinar kita, di sana kita sudah cantumkan linknya dan teman-teman akan bisa mendaftarkan diri dan setelah itu kita akan sama-sama ngobrol lebih dalam seperti apa yang kita bahas di dalam video ini. Oke, pastikan teman-teman bisa hadir di dalam webinar kita dan silahkan lanjutkan untuk menonton videonya. Berusaha merubah sesuatu yang tidak bisa dirubah ya sudah tidak bisa dirubah. Jadi misalnya ada satu kejadian yang sudah terjadi sama kita di masa lalu, kan kejadiannya nggak bisa dirubah. Mau kamu berusaha gimana pun kan sudah terjadi dan tidak bisa dirubah kejadiannya. Nah, kebijaksanaan adalah yang menerima yang sudah tidak bisa dirubah dan tahu ini nggak bisa dirubah sehingga kita nggak berusaha merubahnya gitu. Nah,
Itu definisi kebijaksanaan menurut aku. Dan aku itu dapat kebijaksanaan tuh dari dua hal. Yang pertama, aku dulu tuh dikutuk untuk bijaksana. Untuk bijaksana gimana nih Mas? Menarik nih Mas. Sebenarnya ini dikatain sih sebenarnya. Dikatain, tapi kebetulan ngatainnya positif dan yang ngatain itu figur otoritas gitu. Jadi suatu ketika waktu aku kecil dulu, aku itu tinggal sama ibu sama kakakku ya, sama kakakku yang cewek. Nah, waktu itu ada satu kejadian di mana saya punya masalah sama satu orang. Anggap aja aku punya masalah sama Basit gitu ya. Jadi Basit ini bermasalah sama aku. Ada satu kejadian yang buat kita kayak kayak bersih tegang gitulah. Nah, di luar sana koron katanya Basit itu memfitnah aku gitu. Oke. Nah, sehingga semua keluargaku itu nggak terima dengan apa yang Basit lakukan. Artinya kakakku kesel banget sama Basit, ibuku kesel banget sama Basit kan gitu. Nah, cuman waktu itu aku tuh nggak terlalu kesel sama Basit. Ya aku tuh hampir netral lah. Ya mungkin kesel tapi nggak banyak gitu. Nah, suatu ketika setelah kejadian yang berlarut-larut, akhirnya Basit dan aku tuh sepakat untuk ketemuan gitu. Okay. Jadi akhirnya Basit datang ke rumahku. Aku masih SMA kalau nggak salah. Nah, Basit datang ke rumahku untuk ketemu aku untuk menyelesaikan masalahnya secara musyawarah gitu. Dan Basit itu juga kebetulan orang yang cukup bijaksana karena dia juga mau datang ke aku nemuin. Nah, akhirnya di hari H datanglah Basit ke rumahku ketemu aku. Waktu itu aku habis sholat asar kalau nggak salah, aku masih pakai sarung gitu. Sholat zuhur ya, aku lupa. Pokoknya siang lah. Nah, ketemu di rumah ya tak temuin, tak bikinin minum, terus kita ngobrol dan biasa aja. Jadi hari itu aku sama Basit tuh ngobrol dan nggak ada kemarahan di antara kita gitu. At least yang muncul di permukaan ya, aku nggak tahu di dalam hatinya marah atau enggak. Tapi waktu itu aku biasa aja, dia juga biasa aja. Nah, di dalam itu ibuku sama kakakku tuh kesel banget. Ini bocah, kalau ketemu aku udah tak kepruk gitu kalau kata orang Jawa, tak hajar lah nih, kurang ajar nih. Tak geprek gitu. Iya, jadi kakak sama ibuku itu di dalam itu kesel banget berdua. Habis itu mereka ngatain, tapi emang gimana ya adikmu tuh nggak beres, kata ibuku. Ibuku ngatain, ibu ngomong ke Mbak Lia, kakakku, adikmu tuh nggak beres memang, dia terlalu bijaksana dia, gitu. Jadi karena ibuku ngatain aku kalau aku nggak beres dan aku terlalu bijaksana, sehingga akhirnya saya mengambil kesimpulan kalau aku adalah orang yang bijaksana, gitu. Jadi itu jadi identitas diri. Jadi itu jadi identitas diri. Nah, konon katanya kalau kita pengen berubah ke arah yang lebih baik, itu salah satu cara terbaik dan tercepat untuk mengubahnya adalah dengan mengubah identitas. Dan ini bukan aku yang ngomong, ini aku ambil dari sebuah buku judulnya Atomic Habit. Penulisnya namanya James Clear. Nah, James Clear itu ngomong, kalau kita pengen merubah sesuatu, merubah sebuah kebiasaan, cara terbaik dan tercepat dan perubahannya paling permanen adalah dengan mengubah identitas. Nah, jadi ada 3 hal nih yang bisa dilakukan untuk berubah. Misalnya nih, Basit pengen jadi apa? Basit pengen jadi orang yang bisa main gitar misalnya. Nah, ada 3 hal yang Basit lakukan untuk bisa jadi main gitar, untuk dapat kebiasaan main gitar. Oke. Atau kita ganti, jangan main gitar lah. Yang paling cocok sama Basit adalah Basit itu pengen kalau pagi bisa sholat subuh ke masjid secara rutin. Nah, misalnya lebih cocok buat Basit. Karena lu nggak main gitar soalnya kan? Iya, nggak main gitar masalahnya nih. Enggak, makanya misalnya Basit pengen, aku adalah orang yang kalau subuh ke masjid, sholat subuh ke masjid. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk fokus ke sana. Yang pertama adalah fokus sama hasil, fokus sama tujuan akhir. Nah, kalau fokus sama hasil, fokus sama tujuan akhir, fokus sama hasilnya, itu biasanya kita gampang nyerah. Biasanya gampang nyerah kalau fokus sama akhir. Gampang nyerah. Iya, misalnya gini, orang pengen turun berat badan. Oke, saya pengen turun 10 kilo. Dia mikirin 10 kilonya, sehingga ketika 10 kilo itu nggak tercapai, maka akan lebih gampang untuk stres dalam prosesnya. Oke. Karena yang di kepala dia adalah hasil. Kebayang nggak? Kebayang Mas. Jadi misalnya gini, apapun goalsnya, apapun goals yang kita pengen capai, kayak tadi pengen bisa main gitar atau pengen sholat subuh ke masjid atau pengen apapun hasil akhirnya, kalau kita fokus sama hasil akhirnya, kita akan kecewa karena seringkali hasil akhir itu datangnya lebih lambat dari yang kita bayangkan. Kebayang nggak? Misalnya aku pengen nurunin berat badan 20 kilo gitu, yang di kepala aku 20 kilo, jadi ketika prosesnya ternyata kok nggak nyampe 20 kilo ya, jadi kita akan gampang lemas, gampang nyerah. Sama juga kayak tadi, kamu pengen bisa main gitar gitu.
kok udah latihan kok belum bisa main gitar. Nah akhirnya nyerah kita. Lebih gampang kecewa dan lebih gampang nyerah. Bisa berhasil nggak? Bisa, tapi kemungkinan gagalnya cukup tinggi kalau kita fokus sama hasil. Ini level paling luarnya. Orang fokus sama hasilnya. Nah, ada satu lapisan di dalamnya, itu mereka nggak fokus sama hasil, tapi fokus sama proses. Nah, kalau fokus sama proses, yang kedua, itu dia akan lebih mungkin berhasil. Daripada yang pertama tadi. Daripada Basit fokus gimana caranya bisa main gitar, Basit fokus sama proses. Gimana caranya setiap hari aku main gitar 10-15 menit per hari. Jadi fokusmu bukan tujuannya, fokusmu lebih ke proses. Jadi kamu berusaha menikmati prosesnya. Kayak tadi, kalau aku daripada mikirin turun berat badan 20 kilo gitu misalnya, lebih ideal adalah fokus ke proses. Setiap hari yang penting olahraga gitu. Kebayang nggak? Kebayang Mas, kebayang. Jadi kalau tadi kamu pengen sholat subuh ke masjid, kamu pengen jadi orang yang sholat subuh ke masjid ya, kalau fokus sama proses yang penting kalau pagi pasang alarm, berangkat ke masjid, pasang alarm. Jadi fokusnya sama proses, bukan sama hasil akhirnya. Hasil akhirnya. Oke. Jadi kalau tadi main gitar, kamu ya pokoknya kamu taruh gitar, setiap hari kamu lihat gitar, kamu main 10-15 menit, 1 jam setiap hari. Nggak usah dipikirin kapan bisa main gitarnya, yang penting setiap hari aku main gitar. Kebayang, itu fokus sama proses. Nah, level yang paling oke adalah level yang paling 3, semakin dalam. Ya, jadi luar tadi hasil, nomor 2 proses, level terdalam adalah merubah dengan identitas. Merubah dengan identitas nih yang ketiga. Kalau merubah dengan identitas, itu prosesnya jadi berasa lebih mudah. Karena kalau kita fokus sama proses tadi misalnya, ada hari di mana kamu malas ngelakuinnya, ada hari di mana aduh ngantuk banget mau sholat subuh ke masjid, nggak usah lah gitu. Malas, ada hari di mana itu berat, ngerti nggak? Kalau main gitar juga ada hari di mana lu malas main gitar. Kalau tiap hari nge-gym, ada hari di mana kita malas nge-gym, walaupun kita nggak fokus sama hasil, fokus sama proses. Which is fokus sama proses itu mendingan daripada fokus sama hasil akhirnya, secara perubahan. Nah makanya yang paling ideal adalah fokus merubah dari identitas. Nah kalau kita merubah dari identitas, kita harus ganti identitasnya. Saya adalah seorang gitaris. Nah, gitu. Kalau kamu adalah seorang gitaris kerjanya apa? Ya terus-terusan latihan main gitar. Iya. Betul. Jadi kamu merasa aku main gitar nih bukan karena aku harus main gitar, bukan karena aku perlu latihan karena aku bisa main gitar, enggak. Karena aku gitaris ya gitaris kerjanya main gitar gitu. Oke. Jadi main gitar itu jadi bagian dari dirimu, bukan proses yang harus kamu lakukan karena kamu perlu sesuatu, enggak. Ya aku tuh memang main gitar kerjaannya gitu. Aku gitaris, hobinya ya main gitar. Jadi main gitar tiap hari itu bukan kerjaan. Ini kenikmatan, hal yang aku suka lakuin karena memang aku seorang gitaris. Kebayang? Kebayang Mas. Oke. Nah, kayak tadi misalnya, saya adalah orang yang religius, saya adalah orang yang taat. Ya kan identitas. Ketika identitasmu kamu adalah orang yang religius, orang yang taat beragama, maka sholat subuh ke masjid itu ya normal aja, namanya orang religius ya, pagi ya bangun ke masjid itu ringan karena kamu nggak harus melakukannya karena harus melakukannya, tapi kamu melakukannya karena itu bagian dari dirimu, ngerti gak? Jadi kita nggak pernah merasa terpaksa. Kalau itu merubah dari sisi identitas. Kayak misalnya identitasnya, saya adalah seorang atlet, saya adalah seorang atlet. Kalau dia identitasnya atlet, dia akan latihan. Namanya atlet ya latihan toh kerjanya gitu. Karena itu bagian dari diri. Saya gini, Basit kalau mandi sikat gigi nggak? Sikat gigi tentunya Mas. Kamu pernah nggak? Aduh harus sikat gigi lagi gitu, nggak merasa gitu, pernah nggak? Ada satu momen, iya agak mungkin males nih sikat gigi gitu. Tapi setiap hari sikat gigi gitu. Hampir setiap hari sikat gigi terus. Gitu. Kalau mandi ya sikat gigi. Kalau kamu punya identitas, kalau nggak sikat gigi itu nggak mandi, maka kamu setiap mandi pasti sikat gigi tanpa dipaksa. Kalau itu identitas. Tapi kalau nggak identitas, anak kecil suruh sikat gigi dulu. Karena dia nggak keinstal identitas namanya mandi ya sikat gigi misalnya. Kalau kamu nggak punya identitas ya kamu nggak sikat gigi nggak apa-apa. Tapi kalau itu identitas nggak bisa. Aku kalau nggak sikat gigi kayak belum mandi gitu. Ngerti? Ada orang misalnya. Jadi beda orang beda. Jadi makanya cara tercepat untuk merubah sebuah kebiasaan untuk menjadi diri adalah dengan merubah identitas. Jadi dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Kalau dari luar ke dalam kan dari hasil ke proses ke identitas. Oke. Kalau dari dalam, dari identitas akan membentuk proses akan membentuk hasil. Gitu. Beda kalau misalnya gini, kamu mau jadi orang yang lari maraton juga sama. Kalau mau pengen fokus sama hasil, aku pengen jadi orang bisa lari maraton, ya nanti udah latihan lama kok belum nyampe ya hasilnya, kok belum kuat lari maraton. Itu kalau fokus sama hasil.
Kalau fokus sama proses ya, kapanpun kuatnya nggak penting lah. Yang penting aku bangun pagi lari, bangun pagi lari, bangun pagi lari. Dia fokus sama proses. Tapi kalau fokus sama identitas, saya ini adalah seorang pelari. Oke. Saya tuh hobinya lari. Kalau kamu hobinya lari, sesuatu yang menurut orang berat, menurut kamu enggak, karena kerjaanmu lari, ngerti? Ngerti. Jadi lebih happy ya melakukan Prosesnya pekerjaannya, prosesnya ya. Hasilnya jadi sesuatu yang ya by product hasil tuh. By product itu maksudnya sesuatu yang tidak terelakkan pasti terjadi karena kamu ngerjain prosesnya dengan happy. Itu identitas. Makanya pernah nggak ada, saya punya teman misalnya, siang-siang jam 11 siang itu dia main volley gitu. Buat orang yang nggak suka volley, ngapain jam 11 siang main volley, kurang kerjaan, panas-panas gitu. Tapi kalau dia bilang, aku nih atlet volley, hobinya volley, dia akan volley jam 11 siang panas-panas juga dia akan melakukannya dengan happy. Dia mau hujan badai, dia volley ya damai-damai aja. Karena dia melakukannya dengan happy karena masuk ke identitas, yaitu dalam. Jadi balik ke tadi, dari mana aku dapat kebijaksanaan? Salah satunya dari identitas yang dikasih sama ibuku. Itu yang pertama. Nah yang kedua, tahun berapa ya? Tahun 2010 mungkin, 2010. Tahun 2010 itu, kalau nggak 2010, 2011 ya, antara itu. Nah itu aku itu ikut salah satu seminarnya Pak Tung Desa Maringin tentang Financial Revolution. Nah sebelum aku ikut seminar Financial Revolution itu, sebenarnya aku itu sudah dengerin audionya Pak Tung tentang Financial Revolution udah sangat lama. Jadi aku tuh pernah dikasih audio bajakannya, di copy sama temanku di Jambi, namanya Mas Mardi. Mas Mardi itu punya audio-audionya Pak Tung. Waktu aku main ke sana dikasih pakai flash disk di copy. Nah dari flash disk itu tak taruh di mobil, jadi aku dengerin di mobil, dengerin di laptop. Tentu aja bukan mobilku, aku nggak punya mobil waktu itu. Kalau sama teman aku dengerin audio-audionya Pak Tung. Nah audio itu adalah audio Financial Revolution. Nah karena sering dengar audionya Pak Tung, suatu ketika ada seminarnya Pak Tung, aku ikut seminarnya. Nah di seminar tadi aku dapat sebuah CD, judulnya Design Your Life to the Top judulnya. Oke. Nah, ada satu CD, judulnya Design Your Life to the Top. Nah dari CD tadi aku belajar dua hal yang sangat penting yang sedikit banyak menciptakanku jadi hari ini. Jadi yang pertama di CD itu ngajarin cara membangun identitas dengan sadar. Yang kedua CD itu isinya tentang ilmu memberi arti. Nah mungkin ilmu memberi artinya nanti kita bahas di video berikutnya mungkin ya, biar nggak terlalu panjang video ini. Kita bahas bagian pertamanya. Nah bagian pertamanya itu tentang bagaimana membangun identitas. Jadi Pak Tung ngajarin kamu perlu membangun identitas dengan sadar. Kenapa? Karena kalau kita nggak membangun identitas kita dengan sadar, nanti kita akan dapat identitas itu dari orang lain. Nah makanya di desain semua identitas. Hidup adalah, uang adalah, kerja adalah, saya adalah. Itu dibangun. Di CD itu ngajarin. Nah, makanya saya mulai membangun identitas. Uang adalah, uang itu apa? Nah, di situ aku nyontek definisinya Pak Tung, uang adalah ide. Uang adalah ide. Makanya kalau aku nggak punya uang, aku cari ide. Dan makanya itu terjadi sampai hari ini. Kalau misalnya kita butuh uang, berarti kita perlu menciptakan ide karena uang adalah ide. Jadi defaultnya udah kayak gitu di otakku karena uang adalah ide. Jadi kalau nggak punya uang ya bikin apa ya? Bikin sesuatu apa yang bisa ngasilin uang. Jadi uang adalah ide. Ada orang yang ketika punya duit defaultnya minjem kan gitu. Ya karena definisinya beda. Yeah. Nah kedua definisi uang waktu itu uang adalah alat tukar nilai tambah. Jadi kalau aku nggak punya uang, aku perlu menukarkan nilai tambah. Semakin gede nilai tambah yang aku tukarkan, semakin gede uang yang aku dapatkan. Atau semakin banyak aku menukarkan nilai tambah ini ke sebanyak mungkin orang, semakin banyak uang yang aku dapatkan. Jadi uang adalah ide, uang adalah alat tukar nilai tambah. Makanya setiap kali aku butuh uang, aku menanyakan dua hal tadi. Apakah aku punya ide atau ada nggak nilai tambah yang bisa aku tukarkan ke orang lain? Atau ada nggak orang yang punya nilai tambah yang aku bisa bantu tukarkan ke lebih banyak orang sehingga aku punya banyak duit kan gitu. Karena nilai tambahnya kan nggak harus selalu punya aku gitu. Aku bisa ngambil nilai tambah orang lain, tak tukarin ke sebanyak mungkin orang. Nah, aku juga mendesain waktu itu misalnya hidup adalah, cinta adalah, didesain ulang. Nah, salah satu yang aku desain adalah saya adalah. Jadi kalau tanya, siapa Doyan Anggara gitu, jadi harus desain, saya siapa kan gitu. Akhirnya ada banyak kualitas yang perlu kita desain kan. Kalau ditanya saya adalah siapa, kan kita perlu tahu. Karena kalau enggak nanti kita dapat identitas dari orang lain. Nah, banyak orang ketika ditanya, siapa saya, itu mereka nggak tahu misalnya, siapa Basit? Basit adalah. Nah orang bingung. Nah kadang dia nyari, oh saya adalah anak dari Pak Amsah misalnya. Kalau bapaknya lebih terkenal kan gitu. Saya. Atau kalau misalnya anak yang lebih terkenal, saya Pak Doyan Anggara, saya adalah bapaknya Dylan kan gitu. Mungkin kalau Dylan lebih terkenal kan gitu. Nah tapi
Nah, itu juga belum cukup identitasnya. Atau saya adalah manajer dari perusahaan ABC. Banyak orang kan identitasnya itu. Siapa saya? Saya Dwi Anggara. Dwi Anggara itu siapa? Saya adalah apa? Manajer. Saya adalah profesinya apa. Nah, waktu itu Pak Tong ngajarin kita perlu mendesain sebuah identitas yang lebih dari sekedar itu semua. Makanya akhirnya dipilih, ada banyak kemungkinan identitas yang bisa diambil. Nah, waktu itu salah satu identitas yang aku pilih di depan adalah bijaksana. Nah, kenapa bijaksana? Karena ya tadi, karena salah satu orang paling kaya di muka bumi ini, Nabi Sulaiman gitu ya. Nabi Sulaiman ya, itu salah satu doanya adalah pengen dikasih kebijaksanaan. Jadi akhirnya, apa yang paling penting di hidupku nih? Apakah uang, apakah keluarga? Kan kita perlu milih siapa yang lebih penting. Nah, dulu aku menyusun prioritas tuh, mana yang lebih penting antara uang, keluarga, pekerjaan, kesehatan, kan itu ada urutannya. Nah, itu perlu didesain dengan step by step. Mana yang lebih penting dari satu sama lain. Nanti kita bahas di video terpisah lah. Kenapa penting mengikuti urutan tadi, Basit? Supaya kita nggak gampang stres. Kalau urutan kepentingannya jelas, kita nggak stres. Karena dalam hidup nanti kita harus memilih antara A atau B. Nah, sebenarnya memilihnya gampang kalau prioritasnya kita susun di depan. Misalnya tadi, saya kasih contoh dulu sebelum kita masuk ke kebijaksanaan. Misalnya, keluarga sama pekerjaan penting mana? Kalau aku gitu. Keluarga, Mas. Pekerjaan sama kesehatan penting mana? Nanti kan ada urutannya nih. Nah, kalau kamu nggak menyusun dengan sadar, nanti ketika kamu ketemu kasus misalnya, antara kamu sakit parah gitu ya, kalau kamu nggak berangkat ke kantor, ini orang pada demo, kantornya dibakar, dan semuanya hancur. Kalau kamu nggak berangkat. Tapi kamu sakit nih. Tapi kalau kamu berangkat, sampai di sana kamu mati, kamu berangkat atau enggak? Nah, itu orang bisa bingung dan stres berat mikir itu, karena apa? Karena urutan prioritasnya nggak jelas dari depan. Kalau urutan prioritasnya jelas, buat saya pekerjaan lebih penting daripada kesehatan misalnya, dia udah tahu, oh kalau kayak gitu aku pasti berangkat, kan gitu. Atau kebalikannya, kalau kesehatan lebih penting berarti dia pasti nggak berangkat. Nah, urutannya perlu didesain. Nah, akhirnya aku milih kualitas apa yang perlu dimiliki. Akhirnya aku milih Dwi Anggara, saya adalah orang yang bijaksana. Jadi menurut saya bijaksana come first. Jadi kalau ditanya siapa Dwi Anggara, saya Dwi Anggara, saya adalah orang yang bijaksana. Nah, setelah bijaksana apa yang kualitas berikutnya yang aku punya gitu, yang aku harus bangun identitasnya. Yang kedua adalah saya adalah orang yang sehat. Jadi siapa Dwi Anggara, saya adalah orang yang bijaksana, sehat. Terus apa lagi ya identitas yang perlu aku punya? Oh, akhirnya aku pilih kaya raya. Jadi siapa Dwi Anggara, saya adalah orang bijaksana, sehat, kaya raya. Terus apa lagi? Setelah kaya raya apa? Keluarganya harmonis. Dan terakhir ceria, 5. Jadi kalau ditanya, siapa saya? Saya adalah Dwi Anggara. Dwi Anggara adalah orang yang bijaksana, sehat, kaya raya, keluarganya harmonis, dan ceria. Jadi itu akhirnya jadi identitasku. Nah, dan identitas yang paling penting buat aku paling depan adalah bijaksanaan. Jadi, kalau ditanya, kok bisa bijaksana? Gitu ya, karena satu, aku dapat identitas secara nggak sengaja dari ibu, kalau aku adalah orang bijaksana. Yang kedua, saya dengan sengaja membangun identitas kalau saya adalah orang yang bijaksana. Dan balik lagi, definisi bijaksana adalah mampu merubah apa yang masih bisa dirubah, ya punya keberanian dan kemauan untuk mengubah, mampu menerima apa yang nggak bisa dirubah, dan yang paling penting bisa membedakan mana yang bisa dirubah, mana yang nggak bisa dirubah. Artinya, banyak orang tuh stres karena tadi apa? Dia pengen merubah sesuatu yang sebenarnya nggak bisa dirubah. Dirubah. Gitu.